Hadirin dimohon untuk mengaktifkan video dan menonaktifkan mikrofonnya. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh peserta webinar pada pagi hari ini. Yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, Bapak Dr. Andes Muntolib, MSI. Yang kami hormati Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, Bapak Hari Subagio, SH, MSI. Yang kami hormati narasumber webinar pada pagi hari ini. Dan yang saya hormati dan kami banggakan seluruh panitia dan peserta webinar yang berbahagia. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pada pagi hari ini kita semua dapat mengikuti acara webinar Rumah Pelita dari Dinas Perpustakaan dan Kabupaten Jombang. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang akan kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah nanti. Adapun susunan acara pada pagi hari ini yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Perpustakaan, lalu sambutan, yang keempat adalah pemaparan materi, dan yang kelima penutup. Untuk mengawali acara webinar kali ini, sebagai bangsa yang bangga akan bangsa Indonesia, maka marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars yang dilanjutkan dengan Mars Perpustakaan. Udah berdiri ya? Perpustakaan bangsa kita, ilmu meningkat makin cepat, pustaka pun terus berkembang, mencerdaskan kehidupan bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harta manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, pustaka Indonesia Raya, raih tujuan kemerdekaan, adil dan makmur.
bangsa, amanat Pancasila. Baca buku, tingkatkanlah harta manusia seutuhnya. Lestarilah budayanya, Pustaka Indonesia Raya. Raih tujuan kemerdekaan, adil dan sekuasa. Baik, acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang kepada Bapak Hari Subagio, SHMSI. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah ma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar, yang dalam hal ini diwakili oleh Kepala Bidang Perpustakaan selaku narasumber. Dan yang saya hormati Ibu Sylvia Dian Ayu Nindyarini, yaitu pengelola perpustakaan daerah Kabupaten Blitar selaku narasumber, dan yang saya hormati para peserta webinar serta rekan-rekan dari Dinas Perpustakaan Kabupaten Jombang. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita bisa mengikuti kegiatan webinar dengan tema Maju dengan Perpustakaan Desa dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam kita curah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, di mana atas bimbingannya kita semua bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Para peserta webinar yang berbahagia, pertama saya sampaikan permohonan maaf Bapak Kepala Dinas nggak bisa mengikuti kegiatan webinar ini karena beliau banyak kegiatan, dan saya sampaikan terima kasih kepada peserta webinar yang telah meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, webinar kali ini akan banyak bicara terkait dengan pengelolaan perpustakaan desa. Jadi rekan-rekan yang berkecimpung di pemerintahan desa lebih banyak menggiatkan, meningkatkan gemar membaca di tingkat masyarakat di desa tersebut. Jadi terkait dengan pengelolaan perpustakaan desa, ini bisa dialokasikan melalui dana desa, yaitu bisa berupa sarana prasarana maupun pengadaan buku. Ini sesuai dengan surat edaran gubernur yang mengatakan bahwa perpustakaan desa bisa dialokasikan lewat dana desa. Jadi bisa berupa sarana prasarana, pengadaan buku maupun pemeliharaan. Dan yang dimaksud dengan perpustakaan desa adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa atau kelurahan yang mempunyai tugas pokok melalui pengembangan perpustakaan di wilayah desa atau kelurahan, serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial, ekonomi, dan gender. Jadi sesuai peraturan Kepala Perpustakaan Nasional nomor 3 tahun 2023 tentang transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan suatu pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Mari kita tingkatkan gemar membaca di lingkup masyarakat desa demi memajukan perpustakaan yang ada di desa tersebut. Selamat mengikuti webinar.
Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah sambutan dari Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang. Kami sampaikan terima kasih. Sambutan selanjutnya yaitu dari Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar kepada Bapak Dr. Andes Maman Sutrisno, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar, yang dalam hal ini diwakili Bapak Kepala Bidang Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar. Yang kami hormati pustakawan dan tenaga perpustakaan dan kearsipan Kabupaten Jombang, serta seluruh pengelola perpustakaan desa, kelurahan di Kabupaten Blitar dan Kabupaten Jombang. Serta kami banggakan dari teman-teman Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana dalam kesempatan ini kita dapat berkumpul untuk mengikuti acara webinar dengan tema Maju dengan Perpustakaan Desa, Siapa Takut. Mohon izin Bapak Kepala Bidang Perpustakaan Kabupaten Jombang, sebetulnya dalam kesempatan ini yang membuka sebagai narasumber pertama itu Bapak Kepala Dinas Eko Sustanto, ST MSI, karena sesuatu hal yang mana pada hari ini Kabupaten Blitar melaksanakan kegiatan runtutan acara Hari Jadi Kabupaten Blitar. Mungkin Bapak Ibu melihat dari teman-teman perpustakaan pakaiannya kejawen. Jadi kami juga menghormati rentetan acara Hari Jadi Kabupaten Blitar, yang mana nanti juga jam 1 kita bergabung di Pendopo Ronggo Hadinegoro untuk melaksanakan bedol Pusoko Kabupaten Blitar. Yang kedua, kami sangat bangga bagi Kabupaten Blitar karena pemerintah Kabupaten Jombang telah memberikan perhatian khusus sehingga berkenan untuk saling berbagi dengan Kabupaten Blitar, tepatnya dalam pengelolaan perpustakaan desa. Visi kami dari Kabupaten Blitar yaitu maju bersama, sejahtera bersama. Untuk mewujudkan Kabupaten Blitar yang mandiri dan sejahtera berlandaskan akhlak mulia, kami bersama seluruh jajaran Kabupaten Blitar berkomitmen untuk meningkatkan kualitas unggul sumber daya manusia melalui bidang pendidikan dan pelatihan yang salah satunya dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar. Sebagai salah satu bentuk apresiasi dan pembinaan kami, dilaksanakanlah Lomba Perpustakaan Desa, yang mana mulai tahun 2020 kita mengikuti Lomba Perpustakaan tingkat desa, yang mana tahun 2020 itu kita melaksanakan Lomba Perpustakaan tingkat Kabupaten Blitar, yang mana nanti tingkat Kabupaten Blitar nomor 1 kita kirim ke tingkat provinsi. Syukur alhamdulillah untuk tahun 2020 kami mengajukan Lomba Perpustakaan Samudra Pustaka ke tingkat provinsi, yang mana di sini
perpustakaan Samudra Pustaka menjadi juara 1 tingkat provinsi. Selanjutnya, tahun 2021 kami mengajukan Perpustakaan Samudra Pustaka untuk mengikuti kejuaraan perpustakaan tingkat nasional, yang mana alhamdulillah tahun 2021 itu juga mendapat juara 1 tingkat nasional. Bapak Ibu yang kami hormati, adapun perpustakaan Samudra Pustaka itu mempunyai nilai unggul dari perpustakaan desa yang ada di Kabupaten Blitar, yang mana dalam pelaksanaan kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial yang telah menghasilkan berbagai karya dan inovasi yang berhasil mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sebagai informasi, Bapak Ibu, perpustakaan Samudra Pustaka itu terbanyak 9 pojok baca. Di samping itu di sana juga ada banyak inovasi-inovasi yang telah dilakukan mengelola perpustakaan. Di samping itu Bapak Kepala Desa Desa Plosorejo itu sangat mendukung sekali, yang mana untuk lomba tahun 2021 itu menganggarkan dari ADD itu kalau nggak salah 40 juta. Jadi untuk kegiatan perpustakaan desa. Mungkin itu dari perpustakaan desa. Di samping itu sebagai informasi Bapak Ibu, kami Dinas Perpustakaan juga membina tentang perpustakaan sekolah dan alhamdulillah tahun 2020 itu mendapatkan juara 1 tingkat provinsi, tapi yang mana tingkat nasional mendapat juara 2. Sebagai informasi, tahun 2022 kemarin kami juga mengirim perpustakaan sekolah. Alhamdulillah tahun 2022 mendapatkan juara 1 tingkat SMK, yang mana diwakili oleh SMK Udanawu. Terus yang tahun 2023, alhamdulillah kemarin barusan keluar tingkat provinsi mendapatkan juara 2 tingkat SMK. Bapak Ibu yang kami hormati, sebagai informasi, kami juga mengadakan pembinaan tentang akreditasi tingkat sekolah dan desa, yang mana dalam akreditasi kami juga membina dan mengawasi tentang perpustakaan, yang mana nanti kami insya Allah tahun 2024 kami akan mengadakan lomba perpustakaan tingkat SD dan SMP. Kalau tingkat SMA itu sudah provinsi, kalau tingkat nasional itu kan SMA dan desa. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sekelumit informasi dari kami itu. Kemudian kami di Dinas Perpustakaan sebagai informasi ada kegiatan kelas-kelas. Ada kelas literasi, kelas film, yang mana kami menyediakan tempat untuk menginformasikan teman-teman dari perpustakaan ataupun masyarakat lain yang bisa menyumbangkan kemampuannya di literasi. Kemudian Bapak Ibu, di tingkat perpustakaan desa, kami juga membentuk FKPPD. Itu merupakan forum komunikasi pengelola perpustakaan desa dan kelurahan. Alhamdulillah kami tiap 3 bulan sekali mengadakan rapat, yang mana di forum itu nanti kita kasarnya mengajukan permasalahan dan solusinya. Bapak Ibu yang kami hormati, saya berharap pertemuan ini menjadi kesempatan untuk kami mempererat tali silaturahmi dan menjadi ajang untuk saling bertukar ilmu
dan berkarya informasi antara Kabupaten Blitar dan Kabupaten Jombang, agar bersama-sama kita mewujudkan Indonesia maju berbasis literasi. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sebagai penutup, kami akan menambah semangat kita hari ini. Ada sebuah pantun yang ingin saya sampaikan. Mungkin ini masih belajar, nggih, Bapak Ibu. Mungkin nanti cakep gitu. Masalahnya di tempat kami, Bu Bupati biasanya akhir sambutan itu ada pantun. Jalan-jalan ke Pantai Pangi. Cakep. Bersama-sama kita merasa bahagia. Cakep. Dengan literasi kita cetak perpustakaan mandiri. Cakep. Maju sejahtera dan bermanfaat bagi sesama. Cakep. Mari kita galang sinergitas demi terwujudnya literasi untuk kesejahteraan. Mungkin itu dari kami, ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Maman Sutrisno atas sambutannya dan informasinya. Ternyata Blitar banyak sekali prestasinya ya Pak ya, baik itu dari tingkat desa maupun dari sekolahnya. Semoga nanti menular Pak ke Kabupaten Jombang. Amin. Baik, para peserta webinar pada hari ini, sampailah kita kepada acara inti, yaitu pemaparan materi yang bertemakan maju dengan perpustakaan desa atau kelurahan, siapa takut, yang akan disampaikan oleh saya sebenarnya sudah kenal sama Mbak Silvi ini, cuman nama panjangnya itu baru tahu hari ini Mbak Silvi. Baik, Sylvia Dian Ayu Nindya Rini Esos. Nggih. Betul nggih, Bu? Baik, Betul Ibu. betul nggih. Baik, untuk mempersingkat waktu, monggo Mbak Silvi untuk Ya. menyampaikan materinya. Terima kasih. Salam temu juga, meskipun hanya melalui webinar, semoga segera dipertemukan, kita segera bisa kopdar ya Mbak. Oke, amin, amin. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Kepala Bidang Perpustakaan Bapak Hari Subagio SHMSI, yang kami hormati Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar, yang juga diwakili pula hari ini oleh Bapak Dr. Andes Maman Sutrisno selaku Kepala Bidang Perpustakaan, yang kami hormati seluruh pustakawan dan tenaga perpustakaan di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Jombang, juga teman-teman di Kabupaten Blitar, serta yang hari ini berbahagia bersama, yaitu pengelola perpustakaan desa kelurahan Kabupaten Jombang. Pertama-tama puji syukur karena pada hari ini kita bisa berkumpul bersama, meskipun secara daring, seperti tadi diaturkan oleh Bapak Kepala Bidang. Jadi hari ini kita saling berbagi. Kalau sebagai pemateri, saya rasa banyak sekali pustakawan di Provinsi Jawa Timur, dan saya yakin juga di Kabupaten Jombang memiliki kemampuan yang luar biasa. Hanya saja hari ini kita akan saling berbagi. Mungkin akan banyak informasi dari Kabupaten Blitar yang bisa dilaksanakan di Kabupaten Jombang dan juga nanti sebaliknya. Bapak Ibu peserta dan juga pustakawan di Kabupaten Jombang mungkin ngelihat kok ramai sekali di Kabupaten Blitar. Ini yang tadi saya matur Pak tanya, itu memang satu link sama-sama ya? Iya Pak, kami biasa bekerja bersama-sama. Kebetulan kami ini punya Bapak Kepala Bidang ini yang sudah seperti Bapak kami sendiri, yang super duper sabarnya, Bapak Maman ini, jadi kami selalu bekerjanya dalam tim, ada tim IT-nya itu Mas Hari Bali, nanti
panjenengan semua juga akan melihat di pemaparan bagaimana inovasi Baper dilaksanakan yang direplikasi ke desa-desa. Ada pustakawannya Mbak Della Evanelli, ada juga Mbak Septiawati, pustakawan juga, dan ada satu lagi pustakawan Mbak Lili Sugiarti. Nah, ini baru sebagian, sebenarnya kita timnya berbanyak. Kenapa saya menceritakan hal ini? Karena hal yang paling utama dilakukan di dalam perpustakaan adalah kerja tim. Perpustakaan itu tidak bisa dilaksanakan kalau kita sendirian. Dan juga nanti di perpustakaan desa, panjenengan semua diharapkan memiliki tim yang solid untuk bisa bekerja bersama-sama. Nah, seperti apa gambaran yang selama ini kami laksanakan yang mungkin nanti bisa direplikasikan di teman-teman Perpusdes Jombang. Monggo Mas Hari untuk materinya. Materinya hari ini kita beri judul Maju dengan Perpustakaan Desa Kelurahan Siapa Takut. Nah, untuk hal pertama yang harus kita lakukan, jangan takut-takut, kita harus berani. Bapak Ibu, peserta dari Perpustakaan Desa, kita ulas sedikit. Perpustakaan desa itu adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa, kelurahan, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan pengembangan perpustakaan di wilayah desa kelurahan serta melaksanakan layanan perpustakaan kepada masyarakat umum yang tidak membedakan usia, ras, agama, status sosial, ekonomi, dan gender. Next. Nah, dalam perpustakaan itu komponennya apa saja? Ini komponen dasarnya ya Bapak Ibu, kalau kita lihat di Perkapusnas nomor 6 tahun 2017, yang pasti harus ada adalah satu koleksi, yang kedua sarana prasarana, yang ketiga pelayanan perpustakaan, yang keempat tenaga perpustakaan, dan yang kelima anggaran. Berbicara tentang koleksi, kalau kita melihat pada standar Perka nomor 6 ini, pasti bukan sesuatu yang mudah untuk dikondisikan. Karena minimal kita harus mempunyai 1000 judul. Lalu, apakah kalau nggak punya buku sebanyak itu, lalu kita tidak bisa mengoperasikan perpustakaan desa? Tentu saja tidak. Itu makanya hari ini kita sudah dimudahkan dengan berbagai teknologi. Masalah koleksi bukan menjadi masalah yang utama, tetapi bagaimana bahwa perpustakaan itu akan menjadi wadah, menjadi pusat untuk bertukarnya informasi sebagai transfer knowledge antara satu orang dengan orang yang lain, bagaimana perpustakaan mewadahi seluruh kegiatan di desa dengan berdasarkan pada literasi. Ada sarana prasarana pasti ya, biasanya di desa itu Bapak Ibu mungkin sudah punya ruangan sendiri atau masih ada yang beberapa yang nempel di ruang PKK. Begitu yang terjadi di perpustakaan desa di Kabupaten Blitar. Jadi kami itu punya 86 perpustakaan yang aktif dengan 20 lebih taman baca itu yang terdaftar ya Bapak Ibu, dan ada perpustakaan berjalan juga, perpustakaan jalanan juga yang dikelola oleh masyarakat, yang di sini kita coba untuk rangkul mereka menjadi satu. Jadi kami di Kabupaten Blitar ini perpustakaan desa ada FKPPD yaitu Forum Komunikasi Pengelola Perpustakaan Desa Kelurahan, yang di sini bekerja sama dengan para pegiat literasi, bekerja sama dengan perpustakaan jalanan. Jadi kalau koleksinya belum banyak, ini bisa silang layan dengan perpustakaan yang ada di sekitarnya. Mungkin di sekup satu desa atau satu kecamatan dengan taman baca yang lain. Atau ada silang layan dengan perpustakaan daerah. Jadi jangan karena koleksi lalu memandekan semangat. Yang penting yang pertama adalah bagaimana kita mengupayakan bahwa koleksi ini, bahwa informasi yang dimiliki oleh perpustakaan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang ketiga adalah pelayanan perpustakaannya. Tadi mulai dari koleksi itu sudah mencakup di dalamnya apa yang akan kita layankan.
tenaga perpustakaannya harus ada, ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Tidak harus ada pustakawan. Kalau panjenengan berbicara tentang standar kelayakan perpustakaan, kalau kita mengacu untuk akreditasi perpustakaan misalnya, itu memang harus ada tenaga pustakawan. Tapi di sini yang dimaksud tenaga perpustakaan adalah tenaga yang mengelola perpustakaan, tidak harus dengan yang latar belakang perpustakaan. Meskipun sangat diharapkan adanya pustakawan atau tenaga perpustakaan yang memiliki latar pendidikan perpustakaan. Dan yang kelima, hal yang paling penting Bapak Ibu adalah anggaran. Ini juga sangat penting. Meskipun kita berupaya bahwa perpustakaan itu bisa melayankan dirinya dengan anggaran yang seminimal mungkin, tapi tentu saja ini akan menjadi sebuah kebutuhan bagi perpustakaan. Jadi kalau di sini ada mungkin pemerintah desa dan pengelola perpustakaan desa, ini harus menjadi perhatian. Tadi juga sempat disinggung oleh Bapak Maman, kalau di desa Plosorejo itu anggarannya pada tahun 2020 40 juta, dan sekarang anggaran untuk perpustakaan desa sudah pada angka 100 juta. Untuk pelosok yang sempat menjadi juara 2 itu 75 juta dan seterusnya. Beragam Bapak Ibu. Tapi saya harap ini tidak menjadi hambatan. Ketika masih belum ada penganggaran yang tinggi, ini semoga menjadi semangat bagi Bapak Ibu pengelola Perpusdes dimanapun. Next. Nah Bapak Ibu, mengapa tadi ada transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial? Karena ini adalah hal yang paling mudah bagaimana ketika perpustakaan itu berubah paradigmanya, bertransformasi, berbasis inklusi sosial, karena dasarnya adalah pendekatan dulu dengan masyarakat. Apa yang paling masyarakat butuhkan. Jadi kita mau melihat dulu kebutuhannya. Nah, ini di Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa mengarah pada percepatan pencapaian SDGs. Saya yakin Bapak Ibu yang di desa sudah paham semua. SDGs desa adalah pembangunan total atas seluruh desa di Indonesia yang seluruh aspek pembangunan harus dirasakan manfaatnya oleh warga tanpa ada yang terlewat dan harus mengarah pada 18 tujuan pembangunan berkelanjutan dan generasi mendatang. Juga tetap menjadi bagian dari pelaksanaan dan pemanfaatan pembangunan. Lalu pada Perkapusnas nomor 3 tahun 2023 tadi juga disinggung oleh Bapak Kepala Bidang di Dinas Jombang tadi bahwa transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial merupakan sebuah pendekatan pelayanan perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan. Jadi perpustakaan saat ini tidak hanya sebagai sumber ilmu, tidak hanya sebagai pusat membaca, pusat belajar, tapi lebih daripada itu, ilmu itu diharapkan mampu dikembangkan menjadi sebuah inovasi, menjadi sebuah karya yang tujuan utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Nah, ini di sini juga di UNESCO ini sudah ditetapkan bahwa literasi adalah daya dukung utama. Jadi menggunakan perpustakaan untuk mendukung upaya literasi nasional. Di UNESCO Institute of Living Learning ya, pada IFLA 2018 juga menyatakan bahwa perpustakaan itu mendukung semua tujuan SDGs. Tidak hanya satu Bapak Ibu, tapi semua. Karena semua akar kehidupan itu sebetulnya harus berakar pada literasi. Pada bagaimana sebuah pengetahuan memecahkan permasalahan. Perpustakaan juga berkontribusi besar dalam membangun masyarakat berpengetahuan atau knowledge society melalui ikhtiar kolektif untuk menemukan tradisi dan budaya baca di dalam masyarakat.
Perpustakaan berperan menciptakan SDM unggul, profesional, kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab. Nah, Bapak Ibu mungkin yang di desa sudah paham banget ini tentang SDGs. Nah, ini di yang poin 4 ini ada peningkatan kualitas sumber daya manusia warga desa. Yang A, pengadaan pembangunan dan pengembangan dan sarana prasarana perpustakaan desa atau taman bacaan masyarakat termasuk pengadaan buku dan bahan bacaan lainnya. Lalu di bawahnya juga diuraikan bagaimana pengadaan bangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana pendidikan ini juga menjadi penunjang di bidang pendidikan yang merupakan salah satu dari tujuan utama SDGs. Maka kalau ada di desa yang bilang, kenapa nggak ada perpustakaannya? Karena nggak ada dananya. Kenapa tidak teranggarkan, belum bisa dianggarkan? Itu salah Bapak Ibu. Perpustakaan desa itu bisa dianggarkan di desa. Melalui dana DD dan ADD. Bisa Bapak Ibu, nggih? Nanti kita akan membahas lebih dalam lagi. Next. Nah, berbicara lagi tentang perpustakaan berbasis inklusi sosial, tadi seperti yang sudah saya utarakan, bahwa perpustakaan ini diharapkan menjadi tempat yang ramah untuk masyarakat, tempat yang partisipatif, berupaya untuk meniadakan hambatan, tempat yang nyaman, tempat yang terbuka, setara untuk semua orang di mana kita bisa saling menghargai dan merangkul perbedaan. Itu yang diharapkan adanya perpustakaan di masa kini. Nah, Bapak Ibu ini mungkin yang dulu lahir di era tahun 70-an, 80-an, masih ingat kalau pacaran biasanya surat-suratan, ya? Ada surat cinta. Nah, kalau sekarang kita sudah tidak pakai surat, saat ini kita itu bisa terhubung dengan masyarakat, dengan orang lain, meskipun dalam jarak yang jauh melalui video call. Bisa lihat-lihatan wajahnya, tatap-tatapan wajahnya. Penyimpanan dokumen pun seperti itu. Kalau dulu butuh tempat yang besar, gudang yang besar, sekarang sudah dengan SSD kecil saja sudah bisa menyimpan dokumen. Alat ketik juga gitu, yang dulunya manual sekarang kita sudah dimudahkan dengan adanya komputer. Nah, apa inti dari semua ini? Intinya adalah bagaimana perkembangan teknologi itu mempengaruhi semua lini kehidupan. Panjenengan yang ada di perpustakaan desa, pengelola perpustakaan desa, diharapkan bisa selangkah lebih maju daripada masyarakat pengguna. Nah, ini akan menjadi sebuah tugas yang sebetulnya sederhana tapi tidak sederhana. Ada banyak poin sekali yang harus diperhatikan. Ini juga gambarannya Bapak Ibu. Kalau zaman dulu kita sebelum makan, ngumpul sama keluarga, ngapain dulu? Berdoa. Berdoa dulu sebelum makan. Tapi kalau sekarang, sebelum makan, foto dulu. Tuh, yang di sana yang di roomnya masing-masing senyum-senyum berarti biasanya gitu ya. Zaman dulu mainnya peta umpet, sekarang mainnya game online, game offline. Banyak sekali tawaran di dunia internet ini. Nah, ini akan menjadi tugas-tugas kita. Bagaimana perpustakaan bisa menjadi ruangan yang terbuka bagi masyarakat, yang bisa mengarahkan bagaimana penggunaan teknologi yang baik, bagaimana kita bisa melayani masyarakat dengan yang ada pada komponen perpustakaan. Next aja, Ari. Nah, memang setiap teknologi memiliki resiko yang dapat menghancurkan kehidupan. Tapi kita juga memerlukan teknologi tersebut untuk membangun kehidupan yang lebih
Baik. Mengapa dari tadi saya kok berbicara tentang teknologi? Padahal ini kita sedang membicarakan tentang perpustakaan desa. Nah ini Bapak Ibu, teknologi ini sekarang sudah menguasai kehidupan manusia. Lalu bagaimana kita perpustakaan menjadikan hal itu sebagai peluang bagi perpustakaan desa dan kelurahan untuk menghadirkan dirinya di tengah-tengah masyarakat. Salah satunya nih, media sosial dan teknologi. Ini lagu ini Bapak Ibu kalau yang tahu Guyon Waton dan Denny Caknan lagunya Sanes. Meskipun sekarang Denny Caknan itu sudah dianggap nemen sama netizen. Ini kalau dilihat ya Bapak Ibu ketika itu saya mengcopy informasi ini beberapa bulan yang lalu. Jadi viewernya yang menonton ini hanya dalam waktu 2 minggu setelah di share, itu viewernya atau penontonnya 2,66 juta kali. Hanya dalam waktu 2 minggu Bapak Ibu. Bayangkan sekali bagaimana teknologi dan media sosial ini memberi peran yang sangat penting. Bagaimana kecepatan teknologi itu menembus masyarakat. Nah, kita di perpustakaan juga ingin melakukan hal yang sama. Bagaimana informasi yang kita sajikan bisa dengan cepat diakses oleh masyarakat kapanpun dan dimanapun. Next. Seperti ini. Nah ini Kiai Anwar Zaid, saya yakin kalau masyarakat di Jombang sudah kenal semua. Ya. Ini juga ada salah satu santri, Arya, santri Lirboyo ini, dulunya dia itu tuh gak dikenal sama siapa-siapa. Di Instagramnya, yang ngikuti dia itu cuma 7 orang, 8 orang. Tapi sekarang luar biasa sekali, dia dikenal hampir di seluruh Jawa Timur. Karena apa Bapak Ibu? Sekali lagi karena kekuatan media. Nah, kekuatan yang seperti ini, kekuatan yang terpampang di depan kita, mari ini kita gunakan bersama-sama. Next. Mengapa itu penting? Karena manusia adalah makhluk sosial yang mempunyai kebutuhan untuk saling terhubung. Waktu dan jarak tidak selalu memudahkan manusia untuk terhubung secara fisik. Perkembangan teknologi informasi memberi peluang untuk manusia bisa terhubung untuk menunjang pekerjaan dan kegiatannya sehari-hari. Media sosial dan video conference merupakan aplikasi TIK yang dapat memenuhi kebutuhan tersebut di atas. Luar biasa nih Bapak Ibu. Saya yakin yang ikut di room hari ini pasti hampir semuanya sudah punya Facebook. Hampir semuanya ada Twitter, hampir semuanya ada Instagram, hampir semuanya memiliki akun YouTube atau penikmat YouTube. Dan saya yakin semuanya punya WA. Kalau Bapak Ibu belum bisa memenuhi sarana prasarana yang ada tadi sebagai komponen perpustakaan, gunakan dulu teknologi ini. Buktikan bahwa perpustakaan Bapak Ibu ini suatu tempat yang pantas untuk mengembangkan kemampuan dan kesejahteraan masyarakat. Next. Nah, bagaimana supaya perpustakaan dikenal? Karena ini akan menjadi sebuah PR buat kita. Biasanya memang perpustakaan itu bukan sesuatu yang populer. Beda sama tempat-tempat yang lain yang menawarkan hiburan, menawarkan hotspot yang keren-keren buat foto-foto. Tapi pada kenyataannya kalau di Kabupaten Blitar, semoga di Jombang tidak seperti ini. Di Kabupaten Blitar, kebanyakan perpustakaan itu berada di bangunan yang paling mungil di kantor desa. Biasanya nempel di ruang perpustakaan. Ada perpustakaan yang bukunya
dari ketika menerima bantuan itu masih belum dibuka, dilayangkan tapi tidak ada pengelolaannya. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah menjadi masalah yang tidak mungkin tidak hanya dihadapi oleh perpustakaan-perpustakaan di Kabupaten Blitar, mungkin juga ada di Kabupaten Jombang dan beberapa perpustakaan lagi baik di Jawa Timur ataupun di tingkat nasional. Tapi saya katakan lagi bahwa itu dulu. Nah, sekarang perpustakaan harus mampu menjadi sebuah pusat pembelajaran bagi masyarakat. Nah, tips dan triknya supaya dikenal dulu. Karena kalau nggak kenal maka nggak sayang. Yang pertama adalah dekati masyarakat. Lakukan interaksi dengan masyarakat untuk identifikasi kebutuhan masyarakat. Lalu lakukan kegiatan segera, mulai dari yang sederhana, memulai kegiatan, jangan menunggu persiapan kegiatan tampak sempurna, tapi dimulai dulu. Yang ketiga, libatkan komunitas. Mohon izin, di Kabupaten Jombang sudah ada PDGPMB? Belum, untuk saat ini Belum belum. ada. Iya. Oke, ini akan nanti bisa segera di Bentuk. iya, dibentuk juga nih Pak Nggih. Iya, amin. Karena kami juga masih baru PDGPMB, meskipun kami sudah bersama-sama dengan PDGPMB ini sejak 2019, tapi baru dikukuhkannya itu di tahun 2022 kemarin. Ini nanti bisa sharing-sharing lanjutan ya Mbak untuk ini, karena kegiatan PDGPMB ini kebetulan ada kegiatan baru yang namanya literasi keluarga, yang ini nanti akan secara masif dilaksanakan secara nasional, melibatkan tim penggerak PKK, yang paling bawah adalah tim penggerak PKK desa. Jadi ini merupakan peluang bagi perpustakaan. Yang keempat adalah maksimalkan sumber daya, gunakan secara maksimal sumber daya yang ada. Kegiatan badan masyarakat itu tidak harus dengan dana yang besar, bisa dilaksanakan tanpa dana. Masa bisa dilaksanakan tanpa dana? Bisa Bapak Ibu, saya yakinkan bisa. Karena kami sering melaksanakan kegiatan yang tanpa dana. Apa yang harus kita lakukan? Libatkan komunitas, kita bersinergi, libatkan teknologi. Biasanya kami itu berbagi ilmu hanya melalui video. Nanti ada di Instagram kami yang namanya The Cook, itu dari kami untuk kita. Kami berbagi resep di sana, kami berbagi tips-tips di sana. Monggo nanti bisa dibuka di media sosial kami yang ini direplikasi oleh perpustakaan desa yang ada di Kabupaten Blitar. Namanya inovasinya itu Baper. Berbagi agenda perpustakaan edukatif rekreatif. Ini pada akhirnya yang direplikasikan oleh perpusdes yang ada di Kabupaten Blitar. Lalu jangan lupa buat kalender kegiatan, karena biasanya kita itu berkegiatan tapi kita lupa membuat kalender kegiatannya. Hanya pokoknya moro-moro tiba-tiba seperti itu. Nah, yang terbaik adalah kita membuat jadwal kegiatan dalam jangka waktu tertentu supaya kita juga bisa merumuskan nanti siapa sasarannya, pendanaannya dari mana, dan sebagainya. Terus lakukan evaluasi. Setelah dilakukan kegiatan-kegiatan, kita evaluasi apa sih yang kurang. Oh, ternyata yang kemarin itu hasilnya luar biasa loh. Jadi kita buat catatan apa yang menjadi evaluasi. Ya. Oke, next. Ini ada cara advokasi, mungkin yang sudah melaksanakan transformasi perpustakaan sudah paham lagi dengan ini. Nah, mengapa ini saya masukkan di materi saya pada hari ini? Bapak Ibu, saya juga matur kembali ke panjenengan bahwa materi ini adalah materi yang juga kita dapat dari kegiatan-kegiatan perpustakaan yang kami sesuaikan dengan apa yang terjadi di
perpustakaan Kabupaten Blitar dan perpustakaan desa kelurahan yang ada di Kabupaten Blitar. Nah, Bapak Ibu, ini kalau untuk advokasi, bagaimana kita mempengaruhi seseorang, baik itu organisasi, individu, pihak swasta, untuk mempengaruhi mereka membuat keputusan. Nah, Bapak Ibu, kalau di tingkat desa, yang jenengan bisa advokasi yang pertama adalah pemerintah desa. Kalau sudah pemerintah desa, siapa yang harus kita advokasi? BPD-nya, Bapak Ibu. Mungkin yang di perpustakaan desa belum melaksanakan, belum menganggarkan, ini dua kunci utamanya. Atau yang hari ini mungkin ada dari pemerintah desa, monggo dianggarkan. Kalau di Kabupaten Blitar itu biasanya melalui RPJMDes dimasukkan ke RKP tahunan, biasanya ada sebelum dianggarkan pada APBDes nih. Dulu itu diawali dengan adanya musyawarah dusun, lalu musyawarah desa. Nah, Bapak Ibu, di musyawarah dusun itu menjadi kunci penganggaran untuk perpustakaan. Dan sekarang itu sudah bisa dianggarkan pada bidang pendidikan. Kalau Bapak Ibu di desa, monggo silakan dicermati, itu sudah ada rumahnya. Jadi tidak usah khawatir. Sekarang dengan adanya regulasi yang baru itu sudah ada rumahnya untuk penganggaran perpustakaan desa. Yang Bapak Ibu harus lakukan adalah sebagai pengelola, yaitu mengadvokasi pihak pemerintah desa. Pak Lurah disenggol, Pak Kaure disenggol, dijak cerita-cerita di BCI. Bapak ini loh kalau kita melakukan kegiatan perpustakaan, tujuannya ini, hasilnya ini. Panjenengan harus mampu memperjuangkan apa yang menjadi rencana panjenengan. Lalu dibicarakan juga dengan BPD. Nah, langkah-langkahnya Bapak Ibu, yang pertama rumuskan dulu tujuannya sesuai dengan kebutuhan. Terus sasarannya sinten. Misalnya sasaran yang pertama Pak Lurah. Terus tulis pesan apa yang ingin disampaikan. Misalnya di perpustakaan desa Bapak Ibu membutuhkan sarana komputer, dituliskan apa yang ingin menjadi tujuan dari Bapak Ibu mengadvokasi ini. Jadi untuk bisa dianggarkan di APBDes nantinya, sarana dan prasarana perpustakaan. Terus waktunya kapan? Berapa lama? Siapa yang akan melakukan? Jadi di perpustakaan itu pengelola perpustakaan, pengurus-pengurusnya itu sudah menentukan siapa yang nanti yang mau matur ke Pak Lurah. Misalnya ketuanya sama sekretarisnya. Atau mau bareng-bareng nih, tapi kan ada yang nanti matur. Advokasi dapat dilakukan oleh siapapun. Pesannya harus jelas dan dilengkapi data. Jangan sampun cuma matur nih, tidak hanya bicara saja, tapi sudah punya data. Nah, untuk mitra Bapak Ibu, banyak sekali mitra yang punya peluang kerjasama dengan perpustakaan. Komunitas adalah salah satu pihak yang mudah diajak bermitra dengan perpustakaan. Nah, kuncinya adalah jeli melihat peluang dan bangun sistem berkelanjutan. Bapak Ibu, kalau berbicara tentang mitra, semoga di Kabupaten Jombang juga ada pegiat literasi. Kalau kami di sini, kami itu bekerja sama dengan para pegiat literasi. Bersama-sama kami bersinergi untuk melakukan kegiatan supaya kegiatan ini dapat dilaksanakan oleh seluruh pemustaka. Nah, melihat peluang dan bangun sistem agar berkelanjutan ini
dibuatkan keberlanjutannya bisa. Kalau misalnya di sana ada universitasnya, bekerja sama dengan universitas perpustakaan desa ini, kita membuat MOU supaya sistemnya berkelanjutan. Kalau ada perusahaan-perusahaan misalnya di Jombang membuat proposal kerjasama dengan mereka untuk membiayai perpustakaan juga bisa. Nah, kita harus jeli melihat peluang apa yang ada di sekitar kita yang bisa disinergikan dengan perpustakaan. Karena perpustakaan itu luas sekali, tidak ada batas, siapapun itu bisa bergabung dengan perpustakaan dan bisa mengadakan kegiatan bersama dengan perpustakaan. Bapak Ibu, mungkin ada yang tahu ini gambarnya siapa, bahwa ini. Nah, ini adalah Colonel Sanders, foundernya KFC, Kentucky Fried Chicken. Kalau di Jombang mungkin banyak KFC ya. Kalau di Blitar baru ada satu Bapak Ibu, baru beberapa tahun yang lalu kami mengenal KFC. Tapi tentang berita orangnya, yang foundernya ini kita sudah tahu dari zaman dulu. Dan Pak Kolonel nih, Pak Sander nih, itu sudah ditolak sebanyak 1009 kali sebelum ayam goreng pertamanya terjual. Bayangkan Bapak Ibu, sudah 1009 kali ditolak. Kalau saja pada percobaan, jadi percobaan pertama resepnya, wih dikasinan dilongi uyai. Terus percobaan yang kedua, kurang asin ditambahi garamnya. Percobaan ketiga, loh kok nggak terasa ya ladanya? Mana ladanya, nggak ada ladanya, tambah lada. Sampai 1009 kali Bapak Ibu. Bayangkan kalau Pak Sander ini pada kali ke-500 saja, sudah 500 nih, dia berhenti. Dia tidak akan menjadi pemilik fast food terbesar di dunia. Tapi karena dia pantang menyerah, 1009 kali ayam gorengnya ini ditolak, dan akhirnya diterima pada 1010 kali, ya akhirnya menjadi pemilik fast food terbesar di dunia. Nah, gambaran yang ingin kami berikan kepada Bapak Ibu, jangan pernah menyerah. Kita harus punya jiwa juang yang luar biasa untuk menghadirkan perpustakaan di masyarakat. Apalagi saat ini musuh kita adalah teknologi. Anak-anak lebih tertarik pada hal-hal visual yang ditawarkan oleh internet daripada membaca buku. Begitupun ibu-ibu. Bapak-bapak kalau bangun tidur yang digerayain apa? HP. Bangun tidur yang dipegang dulu itu HP. Ini kalau di Blitar, semoga di Jombang boten. Nah, ini menjadi satu gambaran. Next. Next lagi Mas Hari. Nah, langsung. Nah, ini Bapak Ibu, saya hanya memberikan contoh kelas-kelasnya. Ini kelas rutin yang dilaksanakan di Kabupaten Blitar. Kenapa saya hari ini mau memamerkan kelas literasinya Bapak Ibu? Bukan mau memamerkan betapa besarnya anggaran di perpustakaan di Blitar, bukan Bapak Ibu. Tapi kami ingin memamerkan bagaimana sinergitas kita dengan komunitas menjadikan kegiatan yang seperti ini. Bapak Ibu boleh ditanya ini di komunitas di Blitar, berapa orang-orang komunitas ini, pegiat literasi ini didanai oleh daerah atau Perpusdes untuk kegiatan-kegiatan ini? Sangat kecil Bapak Ibu. Bahkan ketika mereka keliling untuk kegiatan ke desa-desa, pegiat literasi ini tidak dibiayai sama sekali. Nah, inilah gambaran yang ingin kami sampaikan, bagaimana kekuatan jaringan, bagaimana kekuatan kita bekerja sama dengan komunitas itu menjadikan sesuatu yang luar biasa. Kalau biasanya kita ngundang narasumber untuk kelas-kelas mereka yang sudah
tingkatnya nasional seperti kami punya di kelas Sinau Film ini itu adalah seorang sutradara film yang juga jebolannya Metro TV. Kalau dia disewa di luar akan mahal sekali bayarannya. Tapi di dinas kami dia membantu bagaimana kelas ini bisa berjalan. Begitupun juga dengan penyair-penyair yang ada di Kabupaten Blitar. Bahkan kami juga kedatangan tamu dari Tuban, kedatangan tamu dari Trenggalek, juga dari Lamongan. Penyair-penyair ini berbagi ilmunya kepada kelas kami. Itulah Bapak Ibu. Itu gambarannya bagaimana jaringan dan sinergitas yang kuat ini bisa menghasilkan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat khususnya pemustaka. Ini juga layanan perpustakaan keliling Bapak Ibu. Nah, untuk kelas parenting kita juga bekerja sama dengan psikolog yang ada di Kabupaten Blitar. Ada foundernya Go Sister di situ. Kita melibatkan juga guru-guru untuk membantu kita dalam upaya peningkatan minat baca. Di Kabupaten Jombang sampun sudah ada pusling ya, Mbak? Untuk perpustakaan keliling sudah ada? Sudah ada, Pak. Nah ya, saya yakin juga kegiatannya juga banyak, ya, cuman mungkin yang membedakan dari kami, tapi entah kalau sudah ada karena saya tidak riset sebelumnya, di kami ini yang membedakan kami bekerja sama dengan pegiat-pegiat, lalu melaksanakan yang namanya perpustakaan Go to School itu puslingnya itu ke sekolah juga, terus ke masyarakat juga. Kita di sana ada acara dongengnya, ada acara menggambarnya, ada acara parenting. Jadi murid dan ibunya, murid dan orang tuanya diajak seperti seminar kecil itu. Terus ada pendampingan juga dari psikolog. Ini kami bekerja sama. Mungkin di perpustakaan desa akan sangat mudah ini dilakukan. Kami sudah melaksanakan di beberapa perpustakaan di desa di sini, yaitu bekerja sama dengan posyandu. Saya yakin tiap desa kan nonton posyandu nih. Jadikan ini peluang untuk membagikan virus literasinya, supaya mereka juga tertular. Apa sih literasi? Bagaimana sih berliterasi dan mendapatkan manfaat yang baik dari literasi sendiri. Ini sosialisasi dan advokasi. Nah, pentingnya peran perpustakaan ini Bapak Ibu, tadi saya ingat di Jombang itu kan seperti saya lihat tadi di profil awal di lagu Indonesia Raya tadi, luar biasa banyak sekali pondok pesantren ya di Jombang dan besar-besar. Nah, ini kami juga melaksanakan sosialisasi dengan perpustakaan pondok pesantren. Di desa-desa yang ada pondok pesantrennya, monggo ini menjadi sebuah sasaran bagaimana perpustakaan desa bisa masuk melalui pondok pesantren yang ada di desanya. Bisa bekerja sama. Intinya karena TPBIS ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal yang terpenting bisa kita bagikan adalah bagaimana literasi ilmunya bisa tersampaikan ke mereka. Ada bekal pelatihan untuk mereka. Dananya dari mana? Panjenengan semua ada dana desa dan alokasi dana desa. Ada DD, ADD. Di dana desa ini ada kegiatan pengembangan kapasitas. Ada kegiatan pemberdayaan masyarakat. Ada juga di bidang pendidikan. Di PKK melalui Pokja 2 juga ada anggarannya. Bapak Ibu yang ada di perpustakaan desa kelurahan, perpustakaan desa khususnya, ini tinggal bagaimana jenengan berkomunikasi dengan pemerintah desa, dengan BPD, dengan pemangku kebijakan di tingkat desa, supaya
perpustakaan desa dapat bersinergi bersama-sama. Nah, Bapak Ibu ada berbagai inovasi. Nah, ini Bapak Ibu ya, contoh-contoh yang bisa kita lakukan dengan di perpustakaan desa itu ada pelatihan anyaman tali, ada pelatihan olahan toga, ada pelatihan pembuatan stick, terus pelatihan budidaya jahe. Ini bisa dilakukan. Ini semua dilakukan di desa Bapak Ibu nggih, di perpustakaan desa. Monggo panjenengan bisa mengkomunikasikan kegiatan ini dengan pemerintah desa. Nah, untuk kelas literasi kami itu kalau yang di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan bekerja sama dengan pegiat-pegiat literasi. Sekarang saya masih belum punya fotonya ini karena baru kemarin kegiatannya belum sempat saya masukkan. Kelas literasi itu sampai ke desa-desa Bapak Ibu. Di perpustakaan desa sudah mulai ada kelas literasi. Narasumbernya juga dari pegiat literasi. Dan di sini juga dituntut koordinasi kegiatan ini dengan pegiat-pegiat yang memang berupaya untuk meningkatkan literasi di masyarakat. Di kami juga ada GPMB. Semoga nanti next ke depannya Jombang juga ada GPMB karena isinya anggota-anggotanya juga teman-teman pegiat ini. Ya mereka itu biasanya relawan-relawan yang memang mau berkecimpung, mau mengabdikan dirinya untuk peningkatan literasi dan kegemaran membaca. Next. Ini tadi inovasi Baper tadi yang barusan Bapak Ibu, tadi saya sudah cerita, jadi Baper itu berbagi agenda perpustakaan edukatif rekreatif. Mengapa ini menjadi tagline kami juga? Karena di sini media sosial berperan sangat penting bagaimana perpustakaan itu menjadi dikenal. Next. Nah, Bapak Ibu ini salah satu contoh-contohnya. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa melihat melalui media sosial kami. Jadi ada dongeng online. Ini masih foto lama ketika bekerja sama dengan perpustakaan provinsi. Ada acara podcast juga namanya Bisik Bincang Asik. Petis itu program edukasi transformasi inklusi sosial. Jadi kita membuat video dari impact kegiatan. Seperti yang di bawah itu sederhana sekali Bapak Ibu. Ada yang cukup tahu itu kita cuma ngajari bagaimana caranya bikin tahu isi. Caranya bikin tahu isi yang berbeda. Ada inovasinya. Dari mana sumbernya? Dari buku yang ada di perpustakaan. Ini Bapak Ibu kayak untuk menyingkat waktu nanti Bapak Ibu bisa ngintip-ngintip Instagramnya Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Blitar. Juga nanti bisa follow-follow juga media sosialnya dari Dinas juga Perpustakaan Desa yang ada di Kabupaten Blitar. Nanti kita saling follow ya, biar kita bisa tuker-tukeran ilmu setiap saat. Next. Nah ini kegiatan di Perpustakaan Desa Bapak Ibu. Ada pelatihan pengemasan keripik, pelatihan tari, pelatihan pengemasan ini olahan ikan ini, maaf. Terus pelatihan jajanan murah, pelatihan batik untuk ibu-ibu dan pelatihan batik untuk anak-anak ada sendiri. Ini ada di Desa Ploso, Gandusari, ada Mendosewu, ada di Kelemunan, dan Bajang Talon. Nanti Bapak Ibu juga bisa cari informasinya dari internet. Next. Nih ada pelatihan pembuat sandal ukir. Yang di bawah ini masih salah tulis.
Ada pelatihan ikan, budidaya ikan. Nah, Bapak Ibu, ada layanan internet dan bimbel gratis di perpustakaan desa, di perpustakaan Mawar. Klemunan itu ada yang namanya bimbel gratis, jadi bekerja sama dengan teman-teman mahasiswa, Bapak Ibu nanti juga bisa mungkin bekerja sama dengan universitas yang ada di sana. Jadi di sana itu ada di Blitar itu ada bimbel gratis di perpustakaan desa yang melibatkan mahasiswa dan juga guru-guru sekitar. Terus ada kelas tari. Kelas tari ini juga gratis, Bapak Ibu. Kelas tari ini dibiayai oleh desa ketika mereka mau tampil mawon. Ketika mau tampil itu biayai memang oleh kelurahan. Tapi selebihnya itu merupakan kerjasama pengelola perpustakaan desa dengan pusat kesenian yang ada di kelurahan tersebut. Next. Nah, ini cerita impact-nya Bapak Ibu. Ini Ibu Yuli yang awalnya itu belum bisa apa-apa Bapak Ibu. Setelah mengikuti pelatihan di perpustakaan. Nah, sekarang sudah banyak pesanan untuk tas anyam, tas rajut, tas apa ini namanya? Tas sulap, maaf. Kerudung sulap, terus membuat berbagai pernak-pernik dari flanel. Ini karena belajar di perpustakaan, ikut pelatihan di perpustakaan. Nah, akhirnya sekarang tuh dia memiliki tambahan pendapatan Bapak Ibu sekitar 500.000 per bulan. Bukan jumlah yang sangat besar, tapi ini merupakan bukti bahwa ilmu yang kita berikan kepada orang lain dimanfaatkan dapat menambah kesejahteraan pahalanya untuk kita semua Bapak Ibu. Next. Nah, ini untuk impact olahan tangan juga. Next, mohon izin dari Perpustakaan Jombang, ini waktu saya masih ada atau karena kita belum masuk sesi tanya jawab, mengingat Iya. harinya Jumat. Iya, 5 menit lagi. Oke. Ini juga dari pasar online Bajang, Bapak Ibu, kemarin ketika pandemi itu di perpustakaan PKK Kelurahan Bajang itu membuat pasar online. Jadi yang mengelola adalah perpustakaan desanya Bapak Ibu. Sekarang anggotanya ya waktu itu ketika saya angkat ini anggotanya 257, sekarang sudah lebih dari 300 peserta. Di Instagram itu sempat bermasalah juga karena terlalu banyak muatannya, lalu berpindah ke Telegram juga. Jadi memang ada prosesnya Bapak Ibu. Jangan takut untuk melakukan proses. Karena kita tidak akan mendapatkan hasil kalau tidak ada proses. Makanya itu kita harus memang bersemangat semua. Next. Ini juga impact yang sederhana. Ini Pak Sunari, ini Bapak Ibu sudah sepuh sebetulnya, ya sudah 52 tahun. Nggak sepuh-sepuh banget sebetulnya ya. Pak Sunari ini adalah petani okra. Bukan petani dengan hamparan luas, bukan Bapak Ibu. Hanya di kebunnya saja dan beberapa di lahan sawahnya. Tahunya Pak Sunari ini okra itu cuma buat penyembuh penyakit, bisanya di sayur. Tapi setelah membaca buku di perpustakaan, lalu di perpustakaan diadakan pelatihan pembuatan kopi okra, Pak Sunari ini jadi memproduksi kopi okra Bapak Ibu. Masih kecil, masih skala kecil. Jadi kalau temennya pesen dia buatkan. Lalu sekarang sedang dalam proses bagaimana Pak produknya Pak Sunari ini bisa dibantu perpustakaan untuk dipromosikan. Sederhana Bapak Ibu, bukan sesuatu yang besar dan muluk-muluk, tapi sesuatu yang kecil ini diharapkan banyak dan bertumbuh semua. Bayangkan jika di setiap perpustakaan desa yang ada di Kabupaten Jombang itu bisa menghasilkan 2 atau 3 impact. Berapa keluarga yang telah terbantu dengan adanya perpustakaan desa di tempat panjenengan. Next. Nah, Bapak Ibu, ini ada satu
effort, a goal without a plan, it's just a wish. Jadi sebuah tujuan tanpa perencanaan hanyalah sebuah keinginan. Jadi setiap tujuan harus kita rencanakan dengan baik. Bapak Ibu, kiranya itu yang dapat kami bagikan. Kami mohon maaf atas keterbatasan yang kami miliki. Mungkin ke depannya kita bisa saling berkomunikasi, saling berbagi lebih jauh. Dan selanjutnya saya kembalikan kepada MC dan moderator. Monggo Mbak. Ya, terima kasih Mbak Selvi, materinya daging semua ini. Kalau mendengarkan Mbak Selvi berbicara itu, Masya Allah, kayaknya enggak terasa waktu sudah berjalan dan sekarang sudah habis waktunya, Mbak. Alhamdulillah. Baik, semoga bermanfaat untuk kita semua dan khususnya untuk pengelola perpustakaan di Kabupaten Jombang. Di sini bagi para peserta webinar, barangkali ada yang perlu ditanyakan, monggo lewat web chat ya. Di sini juga sudah ada yang bertanya. Ini dari Bapak Fatih. Langsung saja ya Mbak Selvia, saya bacakan. Monggo Ibu. Manfaat dan dampak dari Perpusdes realnya di Blitar itu seperti apa? Itu pertanyaan yang pertama. Manfaat dan dampaknya. Iya. Alhamdulillah. Langsung saya bacakan pertanyaan karena dari Bapak Fatih ini ada 3 pertanyaan kayaknya. Oke, siap. Iya. Yang kedua adalah strategi apa agar Perpusdes itu hidup dari sisi kebijakan maupun dari sisi anggaran. Yang ketiga, reward-nya apa dari Perpusnas? Biasanya kalau habis itu kita pasti yang ditanyakan adalah reward-nya ya Mbak Selvi ya. Silakan Mbak Selvi. Terima kasih. Pertanyaan yang pertama, jadi manfaat dan dampak. Alhamdulillah Bapak Ibu peserta, kalau manfaat dan dampak yang ada dari perpustakaan desa di Kabupaten Blitar itu luar biasa sekali. Meskipun kami akui dari 86 perpusdes perpustakaan desa dan kelurahan dari 248 desa kelurahan yang ada di Kabupaten Blitar itu masih persentase yang sangat kecil dan tidak semuanya berjalan dengan aktif sempurna. Itu masih menjadi PR dan perjuangan kami. Tapi bagi perpustakaan yang sudah berjalan luar biasa. Sekarang masyarakat di desa-desa yang menjadi binaan kami itu anak-anak sekolah kalau cari informasi sudah dari perpustakaan. Lalu karena kebetulan kami punya e-Blitar, kami juga membagikan e-Blitar ini ke seluruh perpustakaan desa supaya mereka juga bisa mengakses dari rumah. Terus yang ketiga, kegiatan-kegiatan perpustakaan desa ini juga seringkali disinergikan dengan perpustakaan daerah sehingga kita bersama-sama. Jadi kalau dampak dan manfaatnya luar biasa, banyak sekali dampaknya bagi masyarakat. Seperti tadi yang sudah kami ceritakan, ada yang sudah memiliki usaha. Tadi tidak ada di pemaparan saya, tapi di Plosorejo itu ada pembuatan pengolahan keripik dari hasil ini. Lalu di Plumpong Rejo itu ada leler. Leler itu pembuatan gerabah, Ibu. Pembuatan gerabah yang dulunya hanya sesuatu yang dikelola oleh masyarakat kecil-kecilan, semua sendiri-sendiri. Dengan adanya Perpusdes, mereka dibekali mengadvokasi Bank Jatim dan Bank BR perbankan yang ada di Kabupaten Blitar. Akhirnya untuk pelatihannya mereka tidak membutuhkan biaya, Bapak Ibu. Dari desanya tidak ada biaya, tapi dibiayai oleh perbankan. Dan hasilnya sekarang mereka sudah punya usaha gerabah. Di perpustakaan kabupaten dari dulunya yang karena ini kami waktu itu kabupaten melaksanakan langsung di perpustakaan desa ya, jadi dampaknya di desanya langsung. Itu pengolahan kue. Jadi dari pertama
namanya awalnya Ibu Yuli Kristina ini nggak bisa bikin apa-apa Ibu. Biasanya bikinnya pisang goreng seperti saya, bisanya cuma makanan desa-desa. Akhirnya kan setelah dilatih, sekarang sudah punya usaha bakery. Dan per bulannya, kalau di situ tadi di PowerPoint saya masih menuliskan 1.500.000 per bulan, sekarang sudah 2 juta lebih per bulan. Itu yang menjadi dampak dan manfaat. Masih banyak lagi yang belum bisa kami ceritakan, meskipun secara permasalahan juga banyak sekali masalah yang kami hadapi, yang kami juga masih mencari solusinya. Kalau untuk strategi apa yang digunakan, selama ini kami memang mereplikasikan ilmu yang dibagikan dari transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kebetulan saya fasilitator daerah, tapi teman-teman saya di seluruh bidang itu semuanya bisa mengaplikasikan ilmu yang ada di TPBIS. Karena apa? Kami itu kerjanya selalu bersama-sama, Bu. Itu yang menjadi kekuatan. Jadi strateginya adalah bagaimana sebuah tim berjalan dengan baik, dan strategi yang diterapkan di perpustakaan desa adalah transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Kalau nanti dijabarkan hari ini mungkin waktunya tidak cukup, bisa nanti disambung lagi. Jadi ini memang strateginya adalah pendekatan dulu kepada masyarakat, bagaimana apa yang dibutuhkan masyarakat itu yang kita sediakan semampu kita. Dan satu lagi hal yang penting, bahwa perpustakaan tidak mampu berdiri sendiri. Kita harus menggandeng tangan orang lain. Perpustakaan itu mesra ya, sukanya gandengan. Karena perpustakaan tidak bisa berjalan sendiri, jadi kita berupaya untuk menggandeng stakeholder lain yang ada, OPD lain. Kalau di tingkat desa kita gandeng organisasi masyarakat, kita kerjasama dengan Fatayat NU, bekerja sama dengan Lazisnu, bekerja sama dengan Karang Taruna, bekerja sama, yang pasti itu bermitra baik dulu dengan pemerintah desa dan BPD. Itu. Kalau reward, Bapak Ibu, sebagai apresiasi kami, kalau di Kabupaten Blitar itu kami mengadakan lomba perpustakaan. Lomba perpustakaan ini memang hadiahnya kami tidak mampu memberikan hadiah yang besar. Hadiah besarnya adalah pembinaan bagi mereka. Ada hadiahnya sekitar 2.500.000. Juara satunya di kabupaten kami, piala sama sertifikat. Lalu di provinsi. Nah, kalau reward sendiri dari Perpusnas, ketika ada pengiriman proposal bagi perpustakaan, kami menyeleksi dari perpustakaan-perpustakaan yang sudah berprestasi ini, kami kirimkan ke perpustakaan nasional untuk bisa dibiayai dari program transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Jadi TPBIS. Nah, kalau di sini ada dari Bahasa Gita Usara yang relate ini pertanyaannya dengan ini, apa sumbangsi Perpusnas untuk taman baca yang dikelola oleh masyarakat? Kalau dari taman baca, karena kami dari 21 taman baca yang terdaftar ke kami, mungkin kami masih belum mengajukan proposal untuk Bahasa Gita Usara. Tapi untuk teman-teman yang lain sudah proposal untuk pengajuan buku. Itu di Perpustakaan Nasional memang Perpusnas tidak bisa memberikan bantuan buku untuk sekolah atau desa. Selain dari jadi bisa melalui taman baca ini. Gitu. Rewardnya itu Bapak Ibu, kalau memang panjenengan berprestasi ada reward. Jadi lakukan dulu, tunjukkan dulu prestasinya. Nah, itu Ibu yang dari Pak siapa tadi? Bapak Fatih ya, iya. Mohon izin Mbak, saya bisa menyapa yang dari Bahasa Gita Usara ya, kebetulan dari Bakung. Ya, selamat pagi Bapak. Kami juga pernah main-main ke sana, teman-teman Bahasa Gita Usara juga pernah main ke sini. Halo semua Bapak.
Teman-teman main ke sini waktu itu mau ada program bahasa Inggris kalau nggak salah. Betul. Jadi nanti bisa disambung lagi. Terima kasih Bapak. Moga Ibu saya kembalikan, ada pertanyaan lain mungkin? Masih ke unmute masih ke mute mungkin Bu. Iya, mohon maaf. Ya tadi yang pertanyaan dari Basa Gita Usara kan sudah terjawab ya Bu ya. Sekarang kita ke pertanyaan selanjutnya. Dari Perpusdes Sumberagung mau bertanya tentang syarat pengajuan bantuan program ke Perpusnas tentang perpustakaan berbasis inklusi itu apa? Seperti itu. Baik Bapak Ibu, biasanya dari Perpustakaan Nasional melalui konsultan transformasi itu akan memberikan informasi kepada PIC di daerah, perpustakaan mana yang bisa diajukan. Hal pertama Bapak Ibu memang paling tidak sudah ada bangunannya, karena nanti ada fasilitas yang akan dikirimkan oleh Perpusnas kepada perpustakaan bersangkutan. Jadi yang pertama sudah ada bangunannya, entah bangunannya itu menempel di desa atau ada bangunan tersendiri tapi sudah ada bangunannya. Yang kedua, panjenengan sudah mempunyai struktur kepengurusan yang jelas. Yang ketiga, setelah ini dikirimkan proposalnya, nanti panjenengan itu dikirim di tahun-tahun yang lalu kita mendapatkan 3 unit komputer, PC ya, terus dapat TV, dapat printer. Nah, bagaimana fasilitas-fasilitas ini dapat dilayankan dengan baik? Berarti harus ada sumber daya yang akan mengelola perpustakaan. Gitu. Jadi memang nanti akan dibekali dengan lembar komitmen yang ditandatangani oleh kepala desa dan kepala dinas, juga kepala daerah. Oh, yang kabupaten, perwakilan kabupaten. Dari mana Bu nih? Mohon izin, ya. Saya kurang dengar. Untuk program kabupaten. Mungkin Kayaknya bisa. hanya suara masuk mungkin. Oh, hanya suara Ya. masuk saja. Iya. Ya, jadi seperti itu Bapak Ibu. Yang pentingnya sekarang Bapak Ibu bergerak dulu, berjuang dulu, perpusdesnya terlihat manfaatnya di masyarakat. Nanti ketika ada program TPBIS ini sudah bisa dengan mudah diusulkan ke Perpustakaan Nasional. Okay. Mungkin itu ada pertanyaan yang lain mungkin Ibu? Sudah cukup apa belum itu jawabannya? Semoga belum cukup ya Bu ya, biar nanti disambung lagi. Siap. Jadi untuk informasi di Perpustakaan Kabupaten Jombang juga baru tahun ini memulai program TPBIS-nya untuk desa. Target kita baru 3 desa. Mungkin kebanyakan 3 desa itu terlalu berat. Enggak, semangat. Kita ada 8 desa di sini yang 8 desa, TPBIS. wah istimewa. 8 desa, dan tahun depan kami menganggarkan untuk 4 desa replikasi. Jadi mulai 2024 insya Allah kita menangani 12 desa. Tapi kalau sudah teman-teman sudah kompak, enak kok Bu. Karena teman-teman ini senang ternyata ketika ada program TPBIS. Karena pikiran mereka tentang perpustakaan zaman dulu itu akan benar-benar dirubah mindsetnya di program ini, dan bisa disinergikan dengan segala hal. Ini yang bikin teman-teman senang untuk TPBIS-nya. Ibu, monggo. Iya, silakan Bapak dan Ibu peserta, barangkali ada yang masih perlu ditanyakan lagi. Dan untuk informasi untuk para peserta, silakan di sini ada untuk sertifikat juga sudah ada di link chat. Lalu tolong untuk diisi surveinya, survei kepuasan. Ibu, Sepertinya iya. Mohon izin, mohon informasi untuk perpustakaan desa sendiri ada berapa nih Bu di Jombang? Kalau perpustakaan desa yang sudah mendapatkan bantuan dari
perpustakaan provinsi itu ada sekitar 50 desa di Iya. Kabupaten Jombang, iya. Tapi mungkin ada beberapa yang aktif dan yang tidak aktif. Oh Seperti iya, itu. Karena sama memang berarti ada. kadang-kadang di perpustakaan desa itu kesulitannya seperti itu. Mungkin permasalahannya sama dengan Iya, kabupaten iya, yang iya. lain, betul. Iya. Ya, dari mulai anggaran, terus petugasnya juga tidak ada, terus ruangannya juga tidak ada, seperti itu. Karena di desa biasanya lebih mengutamakan pembangunan infrastrukturnya itu loh, Mbak. Betul sekali. Itu makanya nanti kita itu Iya. harus jadi virus yang menginfluence ke teman-teman di dusun. Jadi kita harus punya senjata banyak teman-teman di dusun yang ada di seluruh desa supaya nanti ketika di Musdus mereka mengusulkan perpustakaan karena kemarin kamu buat prosentase dari seluruh desa yang ada di Kabupaten Blitar itu 248 desa kelurahan, hanya sekitar 25 desa kelurahan yang mengusulkan pembangunan dan pembiayaan perpustakaan. Ini PR bukan berarti. cuma untuk Kabupaten Blitar dan Jombang, mungkin untuk provinsi dan nasional ya Bu ya. Betul, betul. Ye. Oke. Baik, ada lagi dari peserta yang bertanya? Atau sudah tidak ada? Karena ini hari Jumat, jadi waktunya terbatas ya Mbak Selvi. Ye, terbatas sekali. Sebenarnya masih Dan ini pengen ngobrol-ngobrol lagi. Berarti kita harus segera kopdar ini. Setuju. Padahal kita pernah ketemu di sana ya Mbak ya. Iya, ketemunya nih. Baik, apakah ada lagi yang bertanya atau sudah cukup? Mohon maaf Bu, saya izin bertanya. Oh ya, Saya tadi telah dari mana nggih? dari Perpusda Sumberagung. Oh, Tentang Perpusda Sumberagung. usul sertifikat link ditutup jam 11, saya baru membuka Bu ini. Oh, untuk link sertifikat acara ini nggih? Ya. Saya baru membuka jam 11:06 ini tadi. Ternyata sudah ditutup linknya. Oh ya, sebentar. Nanti dihitungkan lagi sama operatornya. Terima kasih. Seperti itu saja Bu. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam. Baik Mbak Selvi, sepertinya sudah tidak ada yang ditanyakan karena penjelasan jenengan sangat gamblang dan sangat jelas sekali. Sebelumnya mari kita berikan aplaus dulu buat narasumber kita yang sangat istimewa. Terima kasih Bu. Semoga nanti kita ajak kerjasama lagi mau ya Mbak Selvi ya. Siap. Ya, Kita karena kita saling masih baru berbagi. belajar untuk program TP-BIS-nya dan belum memiliki fasilitator daerah untuk program TP-BIS-nya. Gitu. Ya. Baik, Bapak dan Ibu peserta webinar yang berbahagia, akhirnya sampailah kita di ujung acara. Saya sampaikan terima kasih kepada narasumber dan kepada Dinas Perpustakaan Kabupaten Blitar yang telah bersedia diajak kerjasama dengan kami. Tak ada gading yang retak-retak, sebenarnya kita ingin memberikan yang terbaik, selalu memberikan yang terbaik. Tapi apalah daya, kita hanya sebagai manusia saja. Baik, saya akhiri. Saya mohon maaf dan saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.